Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat yang pentingnya kita untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian itu adalah ilah yang esa, yang tunggal. La ilaha illa huwa rahman rahim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dia ar-Rahman dan ar-Rahim. Maka wajib kita yakini bahwa pencipta langit dan bumi hanya satu. Siapa? Allah. Yang memberikan rezeki, yang memberikan berbagai macam manfaat, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya keyakinan selain ini, berarti dia sudah musyrik. Ya. Allah juga mengatakan, walaqad arsalna wa ma arsalna min rasulin illa wa ma arsalna walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Apa yang didakwahkan oleh rasul? Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut dari kata tagha, yang artinya melampaui batas. Maksudnya taghut itu apa? Yaitu kullu man tajawaza bihil abdu hadda. Setiap hamba yang melampaui batasan dirinya sebagai seorang hamba. Artinya kita ini sebagai hamba loh. Kita ini hamba-hamba Allah. Berarti sebagai seorang hamba, kita harus meletakkan diri kita sebagai seorang hamba. Jangan memposisikan diri sebagai Tuhan. Nah, orang yang memposisikan dirinya bukan sebagai seorang hamba, berarti otomatis apa? Menyifati dirinya dengan sifat-sifat ketuhanan. Contoh, dukun. Dukun ngaku-ngaku tahu yang gaib nggak? Iya. Sementara yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah. Berarti taugut bukan? Taugut. Iya. Taugut gara-gara dia apa? Seharusnya dia mengakui dia seorang hamba, dia tidak tahu yang gaib. Tapi dia ngaku-ngaku saya tahu yang gaib. Berarti dia sudah jatuh kepada syirik dan sudah melampaui batas dirinya sebagai seorang hamba. Contoh lagi, kullu man ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Tagut bukan? Tagut. Kuburan yang disembah selain Allah disebut tagut para ulama. Demikian pula orang yang membuat syariat-syariat undang-undang yang tidak pernah Allah syariatkan dalam agama. Ini juga masuk dalam kategori apa? Tagut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu Rasul. Ternyata dakwah para Rasul itu apa? Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi tagut. Itu semua yang disembah selain Allah. Allah juga berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Tidaklah kami utus seorang Rasul pun, kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Maka dari itu saudaraku sekalian, sudah saya sering kali mengulangi bahwa para Rasul selalu memulai dakwahnya dari mana? Tauhid. Dari sini dulu kita mulai. Memang ini dulu yang harus kita benahi. Maka setiap kita berusaha akal Islam ya untuk menjadikan hidup kita tidak lepas dari tauhid dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Kan terkadang ya sudah paham tauhid, tapi masalahnya dalam aplikasinya masih susah. Karena ilmu tauhid itu bukan ilmu pengetahuan saja, tapi ilmu aplikasi. Ilmu apa? Ilmu aplikasi. Contoh aja misal, syirik cinta. Cinta itu fitrah. Tapi cinta bisa berubah jadi apa? Syirik. Kapan cinta itu sudah berubah jadi syirik? Ketika kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ya Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia
ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Makanya hati-hati, kamu jatuh cinta sama cewek misalnya. Jangan sampai cinta kamu sama seorang wanita seperti mencintai Allah. Terkadang ya, ketika wanita yang kita cinta itu meminta sesuatu, dan terkadang permintaannya ternyata dilarang oleh Allah. Nah, di situ kita, mana yang harus saya pilih? Ngikutin Allah apa ngikutin si dia? Nah, ini bahaya nih. Bang, sini dong bang, duaan. Aduh, duaan kan nggak boleh, haram nih, gimana nih? Ini bang, pacaran bang. Pacaran haram dalam Islam. Nah, terkadang kita nih dihadapkan dilema. Ya. Waduh, gue kalau nggak ngikutin kata dia gimana, diputusin nanti. Mendingan diputusin sama dia daripada diputusin sama Allah. Iya. Kalau diputusin sama dia masih banyak nyari ganti yang lebih baik, yang solehat, yang Masya Allah. Ya. Maka disinilah tauhid kita diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang diuji dengan harta, ya. Akhirnya dengan hartanya dia diuji tauhidnya tuh. Ada orang berbagai macam ya. Ketika kita udah ngaji, terkadang udah belajar tauhid pun juga terkadang dalam aplikasi tauhid itu masih sulit. Makanya belajar tauhid itu harus umur hidup. Karena sudah saya sebutkan bahwa tauhid itu ilmu aplikasi. Bukan sebatas ilmu apa? Pengen tahu, begini syirik, tahu syirik. Oh ini syirik besar, ini syirik kecil. Bagus. Mengetahui tentang itu harus wajib. Tapi yang lebih bagus lagi, lebih penting dari itu adalah aplikasi dalam hidup kita. Contoh misalnya ya, kita mau berangkat, tahu-tahu nabrak kucing. Ya. Waduh, di situ terkadang ada sesuatu nih. Nabrak kucing, jangan-jangan tanda-tanda nih. Nanti di jalan ada apa-apa nih. Nanti takutnya malah celaka nih. Nah, ini sudah masuk kepada ranah syirik ini. Seakan-akan kucing itu bisa memberi apa? Mudarat. Padahal kucing tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Ini yang disebut dalam Islam itu dengan istilah tatoyur. Menganggap sial dengan sesuatu. Kata Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirik. Ya, tatoyur itu syirik, kata Rasulullah SAW. Nah, di sini terkadang suka kalau mendengar burung, gagak, kakak. Ya. Kalau ada manuk, wik, 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 wik. Nah, kan tuh. Ini jangan-jangan ada yang meninggal gitu kan. Nah ini kalau sampai kita jatuh kepada meyakini, wah ini sudah syirik. Ada kupu-kupu di rumah, wah ini kayaknya. Iya. Nah ini, dari itulah saudaraku sekalian ya, mempelajari tauhid itu terus kita pelajari, kita aplikasikan dalam hidup kita. Supaya apa? Karena tauhid itu kalau sudah betul-betul menghunjam di dada, wah udah tawakal kepada Allahnya kuat banget. Menjadi hamba yang betul-betul ya luar biasa dalam menaati Allah dan Rasul. Nah demikian ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.